王に俺はなる。Nama saya Muhammad Duharianto dari kelas 11 TKJ 4 nomor absen 19. Oke, sebelum membahas gambar ini, kita ke pengertian GPON terlebih dahulu. Teknologi GPON adalah teknologi yang digunakan untuk mengatur trafik layanan pada jaringan FTTH. Disebut dengan GPON karena mempunyai bitrate informasi yang lebih dari 1 GB per detik. Di samping itu, sifat mendistribusikan layanan pada jaringan tidak memerlukan satuan daya listrik atau bersifat pasif, sehingga disebut dengan passive optical network. Teknologi ini merupakan penggabungan dari teknologi 1. Penyambungan atau switching, 2. Penggabungan atau multiplexer, 3. Pendistribusian akses pelanggan melalui FTTH, 4. Jaringan IP. Selanjutnya kita ke arsitektur GPON. Arsitektur GPON sangat sederhana, yaitu hanya terdiri dari komponen A. OLT, Optical Line Terminal yang ditempatkan pada pusat layanan. B. Splitter yang ditempatkan pada ODC maupun ODP. C. ONT atau ONU yang ditempatkan pada sisi pelanggan. Berikut adalah gambar dari yang ada di awal tadi. Selanjutnya kita ke komponen-komponen GPON. 1. OLT, Optical Line Termination. 2. Splitter. 3. ONT, Optical Network Terminal. A. OLT atau Optical Line Termination merupakan komponen pusat penggabungan layanan triple play dari beberapa operator jaringan. Setiap layanan dapat dihubungkan dengan bitrate 10 GB per detik. Sedangkan pada sisi distribusi pelanggan mulai dari 1 Gbps sampai 2,5 Gbps. Fungsi dari OLT jika pada jaringan internet adalah merupakan layer 2, yaitu data network yang berfungsi sebagai switch yang fungsinya adalah untuk 1. Penyambungan dengan pusat layanan shop, switch, ISP, dan TV server. 2. Titik distribusi awal ke beberapa area pelanggan. 3. Tempat pengaturan bandwidth, pengontrolan, monitor, dan kendali jaringan pelanggan. Selanjutnya kita ke pengertian dari splitter. Splitter yaitu dapat dianalogikan dengan multiplexer yang berfungsi mendistribusikan layanan dari satu fiber ke beberapa fiber dengan kapasitas 1:2, 1:4, 1:8, 1:16, 1:32, dan 1:64. Kelemahan dari splitter ini adalah menimbulkan loss di mana semakin besar kapasitasnya, loss yang ditimbul semakin besar. Berikut adalah tabel rekaman pasif splitter. Rasio 1:2 rekamannya 2,8 sampai 4,0 dB. Rasio 1:4 rekamannya 5,8 sampai 7,5 dB. Rasio 1:8 rekamannya 8,8 sampai 11,0 dB. Rasio 1:16 rekamannya 10,7 sampai 14,4 dB. Rasio 1:32 rekamannya 14,6 sampai dengan 18,0 dB. Selanjutnya kita ke pengertian ONT, Optical Network Terminal. ONT
ONT ditempatkan pada sisi pelanggan di mana sebagai interface atau titik penghubung dengan CPE Customer Premises Equipment yang berupa 1. PABX, 2. Telepon, faksimil, Wi-Fi internet, modem internet atau IP modem internet dan IPTV. Berikut adalah gambar ONT. Oke, selanjutnya kita akan pembahasan gambar di bawah ini. OLT akan mengirim sinyal ke ONT ABC. Lalu si ONT harus membalas ke arah OLT. Lalu kenapa tidak bertabrakan? Karena ada separatornya. Separator cahaya turun dengan naik antara downstream dan upstream dibedakan dengan panjang gelombangnya. Ketika OLT berkomunikasi dengan ONT, panjang gelombangnya yaitu 1490. Lalu ketika ONT berkomunikasi dengan OLT menggunakan panjang gelombang 1310. Splitter yang digunakan pada gambar ini menggunakan splitter pasif. OLT akan mengirim pesan ke ONT semisal ONT A menerima informasi ABC, ONT B menerima informasi ABC, ONT C menerima informasi ABC. Itulah biasa kita sebut dengan broadcast. Data dikirimkan dengan panjang variabel paket data maksimum sebesar 1518 byte sesuai dengan Ethernet standar IEEE 802.3. Struktur point to multipoint di mana satu OLT dihubungkan sampai 32 ONT. Semua ONT saling berbagi bandwidth sebesar 1G melalui TDMA atau bisa kita sebut dengan Time Division Multiple Access. Karena itu, masing-masing ONT bisa menyediakan bandwidth MAC yaitu GPS untuk arah uplink maupun downlink. Oke, selanjutnya kita ke transmisi downstream. OLT mengirim data secara multicast ke semua ONT dalam ODN atau Optical Distribution Network, di mana arsitektur jaringan berbentuk P2M atau Point to Multipoint dan ONU menerima data yang sesuai dengan alamatnya dan menolak data yang lain tidak sesuai dengan alamatnya. Dan tentunya enkripsi diperlukan untuk menjamin privasi data. Misi upstream. Tiap ONT membagi bandwidth menggunakan TDMA atau Time Division Multi Access. Transmisi upstream, ONT secara multiple akses ke OLT dalam mode M2P atau multi-point to point, di mana sebelumnya saling berkomunikasi terlebih dahulu dengan mode P2P point to point. OLT mengatur time slot ONT. Proses training dilakukan untuk menentukan waktu propagasi antara ONT ke OLT. Selanjutnya kita ke fungsi tambahan teknologi GPON. Fungsi layer physics OAM Operation Administration and Maintenance. Fungsi DBA Dynamic Bandwidth Allocation. Teknologi GPON mendukung solusi enkripsi pada jalur downstream dan upstream. Kelemahan GPON antara lain: instalasi fisik fiber optik harus bebas dari tekukan dan gulungan pada fiber optik atau tidak terjadi bending. 2.
2. Teknisi harus menguasai teknologi jaringan IP. Kapasitas splitter yang semakin besar akan menimbulkan loss dan menurunkan kecepatan informasi pada handset. Oleh sebab itu, perancangan QoS harus kuat. Panjang gelombang downstream ada dua jenis, yaitu 1490 nm untuk menyalurkan informasi internet dan VoIP. B. 1550 nm untuk menyalurkan IPTV. Oke, sekian terima kasih sekian dari video saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.